Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ jelas tak suaranya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas karunia yang sangat agung, di mana Allah memberikan kepada kita kemauan, semangat dan kesempatan untuk bisa bertafakuh fiddin. Dan tentunya kita bergembira karena Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada umatnya yang diberikan keinginan untuk tafakuh fiddin. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah pahamkan dia terhadap ilmu agama. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian Kitabud Da'wat yang ada di kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Kemarin kita membahas hadis 6316. Silahkan dibuka hadisnya. Bab du'ai idan tabaha minal lail. Bab doa ketika bangun di waktu malam. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dua riwayat, semuanya riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat muda, yang dimana beliau di usia yang sangat muda diberi taufik oleh Allah sehingga beliau menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama, sehingga hadis-hadis yang sampai kepada kita alhamdulillah itu lewat beliau kebanyakan. Di antaranya hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadis yang pertama kemarin kita belum selesai kita bahas. Hadis yang pertama, Ibnu Abbas mengisahkan ketika beliau menginap di rumah Maimunah. Dan Maimunah ini adalah mahram dari Ibnu Abbas karena bibinya Maimunah saudara adik kakak sama Ibnu Abbas, sama ibunya Ibnu Abbas, Ummul Fadl. Sehingga beliau masuk dan nginap di rumah Maimunah radhiyallahu anhum ajmain. Itu tidak ada sesuatu yang terlarang secara syar'i. Bahkan mereka saat itu tidur dalam pakai satu bantal, 3 orang, Nabi, Maimunah dan Ibnu Abbas. Dan kemarin terakhir kita bahas bahwa Nabi SAW beliau apabila tidur maka beliau ngorok, ya, ada suara ngorok beliau. Wa kana idza nama nafakha. Kebiasaan Nabi kalau tidur beliau ngorok. Fa'adanahu Bilal bis salati fa shalla wa lam yatawadda. Kemudian datanglah Bilal memanggil Nabi untuk sholat subuh. Nabi saat itu sudah selesai sholat malam dan menunggu Bilal datang memanggil dia. Karena Rasulullah tidak keluar dari rumah ke masjid sebelum Bilal memanggilnya
Ketika Bilal memanggil, itu menandakan bahwa sudah tiba saatnya untuk sholat berjamaah. Saat Bilal datang, maka Nabi langsung keluar dan Nabi tidak wudhu lagi, menandakan bahwa Nabi SAW wudhunya tidak batal. Yang akan dibahas oleh Imam Bukhari adalah potongan hadis yang terakhir ini. Potongan hadis yang terakhir. Kata Ibnu Abbas, wa kana yaqulu fi du'aihi, dan Nabi berkata, berdoa di dalam doanya, beliau mengucapkan doa seperti ini. Allahumma, ya Allah, ij'al fi qalbi nuran, jadikanlah di dalam hatiku itu ada cahaya, berikan cahaya ke dalam hatiku. Wa fi basari nuran, dan berikan dalam pandanganku itu cahaya. Wa fi sam'i nuran, dan berikan pada pendengaranku itu cahaya. Wa an yamini nuran, dan berikan di samping kananku cahaya. Wa an yasari nura, dan berikan di samping kiriku cahaya. Wa fawqi nura, dan berikan di atasku cahaya. Wa tahti nura, dan berikan di bawahku cahaya. Wa amami nura, dan berikan di depanku cahaya. Wa khalfi nura, dan berikan di belakangku cahaya. Waj'al li nuran, dan berikan aku cahaya. Qala Quraib yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas, ia berkata, wa sab'un fit tabut, ada lagi 7 kalimat yang merupakan rangkaian atau kesambungan dari doa tersebut. Jadi Quraib mendapatkan lagi lafaz doa ini dari keluarga Abbas. Walaqitu rajulan min waladil Abbas fahaddatsani bihinna fadzakara, di kelanjutannya, wa asabi nuran, dan berikan pada sarafku itu cahaya. Wa lahmi nuran, dan berikan pada dagingku itu cahaya. Wa dami nuran, dan berikan pada darahku cahaya. Wa sya'ri nuran, dan berikan pada rambutku atau semua bulu yang ada di jasadku itu cahaya. Wa basyari nuran, dan berikan pada kulitku itu cahaya. Wa dzakara haslataini, dan beliau menyebutkan lagi 2 perkara. Dalam satu riwayat disebutkan wa fi lisani nura, berikan pada lisanku cahaya. Wa fi nafsi nuran, dan pada diriku cahaya. Ini doa ini, ya, kalau kita lihat artinya atau isi doanya, Nabi SAW meminta cahaya dalam semua anggota badannya. Jadi yang di luaran semua arah Nabi SAW minta supaya diberikan cahaya, dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, penglihatan, pendengaran, hati. Rasulullah meminta supaya semuanya Allah berikan cahaya. Karena cahaya itu identik dengan sesuatu yang terang. Di sini para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa kenapa Rasulullah minta cahaya. Ini yang dimaksud cahaya di sini itu adalah al-burhan atau ilmu yang membuat seorang hamba terjauh dari maksiat. Karena saat kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, itu karena kita lagi kehilangan cahaya, sehingga tidak tahu kalau itu sesuatu yang membahayakan. Maka semakin bertambah ilmu kita,
maka setiap ilmu yang baru yang kita dapatkan itu akan melahirkan cahaya. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, akan semakin banyak cahaya yang kita dapat. Sehingga di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, di waktu di mana kebanyakan orang terlelap tidur, Rasulullah berdoa dengan doa yang mulia ini. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah supaya diberikan cahaya, sehingga kelihatan dari segala arah mana yang batil dan mana yang hak, mana amalan saleh, mana perbuatan maksiat. Karena kalau kita tidak bisa membedakan, mudah kita terjerumus. Kemudian cahaya ini yang kedua, kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta cahaya ini pada hari kiamat. Nabi meminta cahaya ini pada hari kiamat. Kenapa Rasulullah meminta cahaya pada hari kiamat? Karena semua yang namanya cahaya pada hari kiamat itu akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, kemudian matahari dekatkan sekitar 3 mil sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita akan diam, diberdirikan oleh Allah selama 50.000 tahun. Kemudian setelah kita diberdirikan 50.000 tahun, maka hilanglah cahaya. Sampai matahari pun tidak ada lagi sinarnya, maka kita berada di dalam kegelapan. Nah, di saat kegelapan itulah kita diperintahkan untuk meniti sirat. Bagaimana dengan neraka? Bukankah neraka itu mengeluarkan cahaya? Karena bahannya dari api. Ya, api memiliki 2 sifat. 1 membakar, 2 memberikan penerangan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang munafik itu kehidupannya di dunia seperti apa? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan orang munafik hidup di dunia ini, kata Allah, seperti orang yang menyalakan api di malam hari. Kemudian ketika api itu sudah menyala dan menerangi sekitar mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan cahaya api tersebut. Jadi api itu tidak bisa lagi memberikan penerangan. Sehingga yang terjadi, kata ulama rahimahullah, tinggal 1 sifat api yang tersisa, yaitu panas. Jadi orang munafik hidupnya di dunia diberikan gambaran oleh Allah seperti orang yang menyalakan api, tapi cahaya yang dihilangkan oleh Allah. Api itu hanya bisa mengeluarkan 1 sifat, yaitu membakar. Begitulah neraka Jahannam pada hari kiamat. Mungkin kita setiap melihat api di sini pasti itu mengeluarkan cahaya, bisa menerangi. Namun api neraka itu dipanasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan puluh tahun, sehingga berubah warnanya jadi hitam, tidak ada sedikit pun cahaya, saking panas. Dan disitulah kita pada hari kiamat nanti semua tanpa terkecuali akan meniti sirat. Kalau kita ini orang beriman, ya, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wafat dalam keadaan beriman. Karena yang menilai kita mati dalam keadaan beriman ini bukan ustaz, ya, bukan teman, bukan orang. Nabi sudah menyampaikan di satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika para nabi diperintahkan oleh Allah pada hari kiamat untuk mengeluarkan sebagian hamba-hamba Allah yang beriman di dalam neraka dimasukkan ke surga, kemudian para malaikat juga seperti itu, orang-orang saleh pun seperti itu diberikan kesempatan memberi syafaat. Di situ ada kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, la yabqa fin nari illa man habasahumul Qur'an. Tidak ada yang tersisa di dalam neraka, tidak bisa mendapatkan syafaat, tidak bisa dikeluarkan dari neraka. Siapa mereka itu?
saat wafat dinilai oleh Allah, bukan orang beriman. Jadi yang menilai kita mati dalam keadaan beriman atau bukan, itu bukan manusia, bukan teman, bukan orang lain, melainkan Al-Quran. Illa man habasahumul Quran, kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. Di Al-Quran itulah yang akan menilai, Allah yang akan menilai kita apakah kita mati dalam keadaan beriman atau bukan. Intinya kembali kepada cahaya. Orang-orang munafik, orang-orang beriman di dunia ini, karena mereka sudah mendapatkan cahaya hidayah, maka pada hari kiamat pun mereka akan mengeluarkan cahaya. Amalan soleh itu akan mengeluarkan cahaya. Semakin banyak amalan soleh di dunia, semakin terang cahaya kita pada hari kiamat. Adapun orang munafik disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, saat mereka mau berjalan menuju sirat, mereka langsung mati api cahaya, karena cahaya mereka sedikit sekali, sehingga mereka meminta kepada orang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, mereka meminta, "Unzuruna, tolong tunggu kami akan minta cahaya kalian." Kata orang beriman, "Iltamisu nura, silakan kalian cari cahaya kalian sendiri." Kata mereka, "Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian waktu di dunia?" Kata orang beriman, "Iya, kalian bersama kami sholat puasa, tapi kalian, iman kalian tidak sampai ke dalam hati. Kalian hanya pura-pura." Ini orang yang pura-pura di dalam beragama. Ternyata semua amal ibadahnya tidak akan mengeluarkan cahaya. Saat orang beriman itu dengan cahayanya menuju sirat, maka saat itulah mereka dipisahkan dengan orang munafik. Orang munafik karena mereka tidak punya cahaya, akhirnya berguguran ke dalam neraka. Itulah firman Allah, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kuffar fi nari jahannam jami'an." Allah akan mengumpulkan orang munafik beserta orang kafir di dalam neraka jahanam, semua khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Yang kita butuhkan di dunia ini adalah cahaya kebenaran yang akan memberikan penerangan kepada telinga kita, pandangan kita, hati kita, sehingga apa yang kita dengar itu kita bisa membedakan ini dosa atau tidak. Kemudian cahaya di lisan kita, sehingga kita bisa membedakan mana kalimat yang berbau dosa, mana yang tidak. Di hati kita pun seperti itu. Kita bisa membedakan mana subhan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Nah, ini semua butuh cahaya kebenaran. Dan seseorang terjatuh sekali lagi ke dalam kemaksiatan, itu sekali lagi karena saat itu mereka lebih gelap. Sekalipun dia tahu itu ilmu, tapi ilmu itu ketika tidak mengeluarkan cahaya, maka ilmu itu tidak akan sanggup dan tidak akan bisa membuat orang itu terhindar dari perbuatan maksiat. Ilmu ada, wawasan tahu, tapi saat tidak ada lagi cahayanya, ibarat kita megang senter. Kata para ulama, ada senternya, tapi cahayanya hilang, tetap gelap. Sekarang pengamalan hadis ini, nanti dihafal ini. Jadi doa yang kemarin sudah hafal sebelum tidur ibu-ibu. Insya Allah Ustaz. Wah, ini ibu-ibu yang sebelah sudah hafal semua ini. Ini ibu-ibu yang hadir offline ini gimana? Sudah hafal semua. Nah, sampai kalah ini. Ini kita belajar sengaja membaca hadis-hadis yang bisa kita amalkan langsung. Ya. Nah, kalau yang diamalkan langsung aja tidak hafal juga, nah, nanti ke depannya tambah banyak ini PR-nya. Kalau sudah kebanyakan, nanti kena orang yang al-mughram, orang yang dililit hutang. Hutangnya banyak. Karena sudah berat, akhirnya apa, malas datang ke kajian. Nah, ini kalau kita tidak menyicil, bahaya. Ya.
Dan ilmu itu akan sabit kokoh pada diri seseorang ketika diamalkan. Kalau tidak diamalkan dia akan hilang. Hanya Imam Bukhari ketika ditanya, bagaimana Anda bisa menghafal hadis sebanyak ini, kata beliau, di antara caranya adalah tidaklah ada satu hadis yang sahih sanadnya sampai kepada Nabi dan saya bisa mengamalkannya kecuali saya amalkan, kata Imam Bukhari, walau sekali seumur hidup. Walau sekali. Itu kalau sesuatu yang mungkin beliau hanya bisa mengamalkannya sekali seumur hidup. Itu minimal. Nah ini hadis yang kita baca kemarin itu adalah amalan sehari-hari. Ya, bagaimana kita berada di malam hari saat mau merebahkan badan, menutup kedua mata kita, bagaimana kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berharap dari terjaga kita dapat pahala, dari tidur kita juga dapat pahala. Kalau belum hafal dibaca aja, ya. Nanti juga lama-lama hafal. Nah ini lagi harus dihafal lagi. Jadi nanti kalau doa ini seperti ini. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعلني نورا وفي عسلي نورا وفي لحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا ولساني نورا ونفسي نورا. Nah, seperti itu cara bacanya nanti. Ya. Jadi kalau diamalkan, insya Allah nanti lama-lama hafal, ya, dan mudah. Kita ini tinggal merubah kebiasaannya saja. Kebiasaan yang jelek kita rubah jadi kebiasaan baik. Nanti kebiasaan itu susah kita tinggalkan. Bukan berarti perbuatan jelek itu mudah dilakukan, amalan soleh enggak. Bukan itu sebenarnya. Hakikatnya tergantung bagaimana kita membiasakan diri. Kalau kita membiasakan diri dengan sesuatu yang tidak baik, sulit ditinggalkan. Tapi kalau kebalikannya, kita membiasakan diri dengan sesuatu yang baik, juga sulit ditinggalkan. Makanya pelaku maksiat sulit meninggalkan maksiatnya, ahli ibadah sulit meninggalkan ibadahnya. Semuanya sama-sama sulit. Tergantung kepada kita. Ya, tergantung kepada diri kita. Mau kita biasakan dengan apa jiwa kita. Kembali kepada kita sendiri. Jadi yang namanya sulit itu, mau amal soleh sulit, maksiat juga sulit. Tergantung kembali kepada diri kita. Baik. Kapan dibaca doa ini? Yang jelas doa ini juga dibaca di malam hari. Ya. Dibaca di malam hari. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab doa idan tabaha minal lail. Bab membaca doa ketika bangun di waktu malam. Ini bukan doa bangun tidur, bukan. Saat kita lagi berada di waktu malam terjaga, ya, setelah tidur. Kalau setelah tidur itu kan langsung dibaca doanya. Nah kalau ini ketika dia sudah membaca doa bangun tidur, nah dia baca ini. Kapan dia baca? Ulama di sini terjadi perselisihan pandangan di dalam menempatkan doa ini karena ada beberapa riwayat. Ya, di Sahih Muslim disebutkan bahwa doa ini dibaca oleh Nabi ketika sujud di waktu sholat malam. Yang kedua dibaca oleh Rasulullah setelah selesai sholat malam, menunggu adzan sholat subuh. Nah di sini ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa dibaca sebelum sholat qiyamul lail. Dari pembahasan atau dari tiga pendapat itu, dua riwayatnya itu ada di Sahih Muslim. Maka di sini kata ulama rahimahullah, kita bebas mau baca kapan, mau kita baca ini di waktu sujud, karena ada hadisnya di Sahih Muslim, sujud di sholat malam. Makanya ada sebagian ulama yang menaruh doa ini doa sujud ketika sholat malam. Mau kita baca di situ atau setelahnya atau sebelum sholat malam. Para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan intinya kita baca doa ini saat kita bangun di waktu malam.
mau kita baca di luar sholat, atau sebelum sholat, atau setelah sholat, atau pas lagi sholat. Intinya kita baca doa ini di waktu malam. Maka di sini Imam Bukhari memberikan judul yang mutlak, bebas. Mau kita baca di waktu malam, di waktu sujud, kita sudah mendapatkan sunnah Nabi, atau di luar setelah selesai sholat tahajud, atau sebelumnya. Kita bebas mau baca di mana, ya. Karena di sini Imam Al-Bukhari tidak menjelaskan di mana, dia hanya mengatakan ad-du'a idza intabaha min al-lail, intinya di waktu malam. Jadi ini di antara doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di malam hari dan saat itu beliau sudah bangun dari tidurnya. Tapi jangan dibaca sebelum sholat isya, ya, karena tidak ada sunnah. Nah, di sini kisahnya Ibnu Abbas kapan? Setelah Rasulullah sholat malam. Nah, ini dihafal lagi. Kalau tidak dihafal nanti tidak bisa diamalkan. Kalaupun bisa diamalkan dengan membaca, ya pas saat tulisannya itu hilang, tidak bisa kita baca doa. Jadi dihafal. Ini otak kita ini sebenarnya mampu untuk menghafal. Apalagi cuma doa-doa yang pendek seperti ini, tergantung kita mau menghafal atau tidak. Kalau otak ini dibiasakan menghafal, nanti dia akan tajam. Tapi kalau tidak, kita biarkan dia kayaknya karatan tumpul. Jadi secerdas-cerdas orang, kalau sudah tumpul, ya tetap tidak bisa kembali terasa. Nah, kita biasakan, mumpung masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita amalkan seperti prinsip Imam Bukhari, mengamalkan walau sekali. Sekali saja diamalkan ini. Malam ini sekali, besok malam sekali, besok malamnya sekali. Ya. Intinya sekali. Kalimatnya sekali. Cara menghafal juga cuma sekali. Baca sekali saja. Nanti dihafal. Kalau belum hafal, baca sekali lagi. Tidak hafal lagi, baca sekali lagi. Jadi prinsip kita cuma sekali saja. Karena kalau kita dengar kalimat berkali-kali, itu terkadang orang sudah takut duluan. Maka metode Al-Quran diantaranya itu memotivasi seorang beramal dengan apa? Dengan memaparkan dan menjelaskan kepada manusia ini waktu yang panjang itu disebut dengan oleh Al-Quran dengan waktu yang sangat pendek. Itu memancing orang untuk semangat. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ayyaman ma'dudat. Ayo semangat kalian orang beriman berpuasa kata Allah. Maksimalkan bulan Ramadan ayyaman ma'dudat. Hanya waktu beberapa saat saja, beberapa hari. Ayyaman ma'dudat. Ya, tidak lama Ramadan itu. Itu motivasi. Allah memotivasi hambanya dengan kalimat ayyaman ma'dudat. Begitu juga kita harus pandai memotivasi diri sendiri, ya, supaya termotivasi. Kalau kita sudah bilang wah ini panjang, udah lemes, apalagi mau mengamalkan. Itu salah satu metode Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita, pandai-pandai memotivasi diri di dalam beramal supaya maksimal kita memanfaatkan waktu. Siapa yang jawab ibu-ibu? Ya. Ini nanti kayaknya harus setoran semua itu ibu-ibu yang hadir itu, yang doa kemarin. Kalau nggak setoran itu bahaya itu, nanti nunggu itu utangnya. Saya tagih di hari kiamat nanti. Nah, jangan ngapal dulu, kita masih kajian ibu-ibu. Masya Allah. Ini semangatnya ngapal kalau di sini, kalau di rumah. Ya, semoga semangat seperti ini. Amin ya Allah. Ini ibu-ibu di sini langsung suruh ngapal mereka. Subhanallah. Baik, yang kedua. Ini lagi dihafal lagi. Nah, ini zikir doa. Yang kedua, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت سليمان ابن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا ilaha ghairuk. Ini juga hadis Ibnu Abbas. Beliau cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam, sholat tahajud, doa iftitahnya ini. Ini kata ulama doa iftitah sholat malam. Jadi kalau kita sholat malam boleh kita memakai semua doa iftitah baik yang di sholat wajib atau di sholat sunnah, bebas. Tapi khusus sholat malam ada doa khusus yang lebih sunnah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh pakai doa iftitah yang kita pakai di sholat wajib, bukan. Ini lebih sunnahnya. Kalau kita mau mendapatkan pahala yang lebih besar, maka setiap kali amalan kita sesuai dengan sunnah, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan meremehkan kata sunnah. Kata sunnah itu jangan senantiasa dibawa hanya kepada hukum. Oh, hukum ini sunnah, ini wajib. Tidak. Sunnah itu adalah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah suri tauladan kita. Jadi ini doa dibaca oleh Rasulullah ketika beliau mau sholat tahajud. Doa iftitah. Nah, nanti kita hafal dan kita praktekkan di sholat malam ini. Rasanya tentu berbeda. Setiap ibadah itu ada kenikmatan tersendiri. Apalagi kalau kita banyak menghafal doa. Pakai doa ini atau doa ini, itu ada suasana baru di dalam hati. Makanya di antara hikmahnya Nabi SAW itu mengajarkan doa-doa itu bermacam-macam. Supaya kita hidup ini dan beribadah semangat terus, tidak bosan hanya pakai satu doa. Ini kenapa ini dibawakan juga oleh Imam Bukhari rahimahullah, doa ketika bangun malam. Itu maksudnya apa? Maksudnya doa ini juga doa dibaca di malam hari. Tapi tempatnya ketika sholat tahajud, doa iftitah. Nah, kita sholat tahajud di malam hari. Kita baca doa ini berarti kita membaca doa ini di malam hari. Maka Imam Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa doa di malam hari yang dibawakan oleh Ibnu Abbas ini tempatnya yang sesuai sunnah itu sebelum ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pas sholat malam kita baca doa ini. Apa arti doa ini? Allahumma lakal hamdu. Coba diperhatikan maknanya. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala pujian hanya milikmu. Segala pujian hanya milikmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dipuji. Allah senang dipuji. Ini di antara sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang hamba. Bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada sifat yang kita dilarang memiliki sifat tersebut. Bahkan kalau kita senang memiliki sifat ini, senang dipuji, maka kita diancam. Ya, Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat memuji sahabat lain di hadapan sahabat ini. Kata Rasulullah, "Qata'ta unuqa sahibika bi ghairi sikkin." Kamu sudah menyembelih saudaramu. Orang yang dipuji di depannya itu lebih baik dihindari. Kalaupun kita mau memuji, itu di belakang dia, dan itu pun kita harus menggunakan
ahsibuhu kadzalika wallahu yuhasibuhu wallahu hasibuhu. Perkiraan saya seperti itu. Beda halnya dengan Allah. Allah itu senang dipuji. Oleh karenanya kata Rasulullah, fa bidzalika madaha nafsahu. Oleh karenanya Allah memuji dirinya. Kalau seorang hamba senang dipuji, dalam agama tercela, apalagi dia sendiri memuji dirinya di depan orang, itu tercela. Tapi bagi Allah itu sebuah sifat sempurna. Maka kita diperintahkan memuji Allah. Allahumma lakal hamd. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Anta nurus samawati wal ardh wa man fihin. Kamulah yang cahaya semua langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua. Semua cahaya yang kita lihat, ya, terang yang ada di permukaan bumi ini, itu semua lahir dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir dari cahaya Allah. Baik itu cahaya yang sifatnya maknawi atau cahaya yang zahir yang kita lihat. Semua itu lahir dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nur. Kita pernah membahas di Asmaul Asma, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala An-Nur. Allah itu adalah cahaya. Jadi semua cahaya yang ada di permukaan bumi ini itu lahir daripada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sifatnya maknawi, cahaya iman, ya, cahaya amal soleh, atau cahaya yang kita lihat saat ini. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menamakan dirinya dengan cahaya, dan Allah tidak memiliki sifat cahaya, maka kita tidak akan menemukan yang namanya cahaya di dunia ini. Maka semua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut, itu pasti ada imbasnya kepada makhluk. Walakal hamdu. Segala puji hanya milik-Mu. Anta qayyimus samawati wal ardh. Ya Allah, Engkaulah pemelihara langit dan bumi, wa man fihin, dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau kita baca kemudian sambil kita paham artinya, itu kan beda rasanya. Apalagi sambil kita dapuri. Walakal hamdu antal haqq. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Antal haqq. Engkau zat yang hak untuk disembah. Wa wa'duka haqqun, dan janjimu adalah janji yang benar, nyata, tidak dusta. Wa qawluka haqq, dan perkataanmu Al-Quran ini adalah perkataan yang hak. Hak itu artinya lawan daripada batil. Batil itu sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, batil. Maka semua perkataan hakikatnya batil kecuali perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga semua kenikmatan hakikatnya itu batil, tidak ada kecuali kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sesembahan yang disembah itu hakikatnya batil, tidak ada. Sesembahan yang hak yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini kita mengatakan, Nabi mengatakan, antal haq wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun. Perjumpaan denganmu sebuah kebenaran hak. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pada hari kiamat tanpa terkecuali, kata Rasulullah, sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap hamba akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan dia. Tidak ada orang ketiga, hanya dia dengan Rabb, tanpa terkecuali. Kita semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan berjumpa dengan Allah. Wal jannatu haqqun. Surga itu sesuatu yang hak, ada. Dari mana kita tahu surga itu ada? Dari Al-Quran. Kita pernah melihatnya? Belum. Kenapa kita beriman dengan sesuatu yang tidak kelihatan? Karena Allah mensifati orang beriman itu adalah sifat pertamanya alladzina yu'minuna bil ghaib.
mereka beriman dengan hal yang gaib. Tapi lewat apa? Lewat wahyu. Maka segala sesuatu yang gaib, yang tidak bisa diketahui oleh manusia, akal manusia, tidak boleh kita yakini kecuali ada dalilnya. Nah, nanti jatuhnya ke khurafat. Wan naru haqqun, begitu juga neraka itu ada. Tempat kedua pada hari kiamat. Was-sa'atu haqqun, hari kiamat itu nyata, pasti akan terjadi. Wan nabiyyuna haqqun, semua para nabi hak, putusan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Muhammad benar sebagai nabi yang terakhir yang engkau utus ya Allah. Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepadamu aku berserah diri. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bersandar. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku bertaubat. Wa bika khasamtu, dan aku minta bantuan dengan kekuatan yang kau berikan. Khasamtu, untuk melawan dan memerangi musuh-musuh. Wa ilaika hakamtu, dan hanya kepadamu ya Allah kami melakukan muhakamah. Artinya hanya engkau yang kami jadikan sebagai hakim untuk memutuskan semua perkara hidup kami. Nah, di dunia ini semua perkara yang kita lewati, yang kita hadapi, itu nanti kalau tidak selesai di sini ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir di padang mahsyar. Kita akan diadili semua kezaliman, semua utang piutang, semua kejahatan, dan semua kriminal yang kita lakukan terhadap sesama itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah mahkamah pengadilan yang tidak ada seorang pun yang Allah zalim. Semuanya, sampai kata Nabi, kambing yang tidak bertanduk itu akan menagih kambing yang bertanduk, karena saat di dunia dia kambing yang bertanduk ini menanduk kambing yang tidak bertanduk sampai binatang. Itu dijelaskan oleh Rasulullah saking apa? Saking bahayanya dosa kezaliman itu. Kalau di dunia tidak bisa dibalas, nanti di hari kiamat akan dibalas. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, wa ma akhartu, dan dosa-dosaku yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosaku yang tersembunyi, dosaku yang nampak, ampunilah semuanya. Antal muqaddim wa antal muakhir, ya Allah engkau yang zat yang mendahulukan, zat yang mengakhirkan. Mendahulukan ini dan mengakhirkan ini salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama rahimahullah, kalau kita berdoa dengan tawassul, menyebut nama ini, menggunakan nama ini, itu jangan dipisah. Ya. Ya al-muqaddim wal muakhir. Kalau kita mau menggunakannya di dalam berdoa, wahai zat yang mendahulukan dan mengakhirkan. Apa maknanya mendahulukan dan mengakhirkan? Segala sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya itu Allah yang menetapkan. Sesuatu yang yang akan terjadi ya setelah itu Allah yang menetapkan. Jadi di sini kita di dalam doa ini ada satu makna yang harus ditanamkan, menyadarkan kepada diri sendiri. Apa itu? Perjalanan hidup ini tidak boleh dimajukan, tidak boleh diundur, tidak boleh ditunda. Semuanya akan terjadi pada waktu yang telah Allah tetapkan. Kita per hari ini, kenapa kita tidak dari dulu kajian? Allah yang menetapkan kita kajian hari ini. Kenapa tidak ditunda hari esok? Allah yang menetapkan kita untuk hari ini. Allah yang mengakhirkan, Allah yang memajukan. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada waktunya kita mengatakan ini keduluan atau ini kita katakan terlambat. Tidak ada yang namanya terlambat, tidak ada yang keduluan atau lebih dulu, tidak ada. Semuanya sudah pada waktunya. Semuanya sudah pada waktunya. Kematian pun seperti itu. Kenapa Nabi Muhammad hidup di zaman itu, tidak di zaman ini? Jangan tanya.
Allah al-muqaddim, Allah al-muakhir. Allah yang menetapkan Nabi harus lahir di zaman itu dan di bangsa Arab. Kenapa kita tidak hidup di zaman Rasulullah? Itu pertanyaan juga tidak boleh diutarakan. Karena Allah yang menetapkan kita untuk hadir hidup di zaman ini, tidak di zaman Nabi SAW. Jadi ini semua kaitannya dengan tauhid. La ilaha illa anta, atau la ilaha ghairuka. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Engkau. Sebenarnya maknanya panjang sekali kalau mau ditadaburi. Ya, ini kaitannya semua pengakuan seorang hamba. Jadi kita di waktu malam membaca doa ini setelah takbiratul ihram, saat orang telah tidur, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, kemudian kita mentadaburinya, dan kita saat itu berada dalam bermunajat kepada Allah, mengakui bahwa kita ini hamba yang lemah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, didengar oleh Ibnu Abbas. Doa-doa seperti ini, semua doa-doa Nabi SAW itu lebih afdal untuk kita pakai ketimbang kita doa-doa milik sendiri. Ya, karena Rasulullah paling tahu. Rasulullah SAW paling tahu kenapa dia baca doa ini di tempat ini, kenapa dia baca doa ini di tempat ini. Itu Rasulullah paling tahu. Maka kita tinggal mengikuti sunnah Nabi SAW. Ingat sekali lagi, di antara membuat amalan seorang hamba berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itu doa di antara doa di malam hari yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad. Kalau ini doanya dibaca di waktu sholat malam, ya, doa iftitah. Kalau di atas itu boleh kita baca di waktu sujud, boleh kita baca di luar sholat malam. Kemudian kita masuk ke bab ke-11. Bab takbir wa tasbih indal manam. Ini diantara doa tidur. Bab takbir dan tasbih ketika kita mau tidur. Doa sebelum tidur. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرهى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خالد إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لهما من خالد. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha dan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan bahwa tidak semua doa yang sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sifatnya sunnah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Kalau doa yang tadi kita baca itu namanya fi'liyah, sunnah fi'liyah, yaitu sunnah karena Rasulullah melakukannya. Doa yang di bawah ini yaitu doa sebelum tidur, ini namanya sunnah qauliyah. Jadi Nabi memerintahkan sebagian sahabat, yaitu Fatimah sama Ali radhiyallahu anhuma. Jangan kita mengatakan, apakah Nabi pernah membaca doa ini?
Tidak ada riwayatnya. Kita tidak perlu menanyakan itu. Karena sunnah fi'liyah sama sunnah qauliyah Rasulullah itu adalah syariat yang baku yang harus kita ikuti. Begitu juga kalau ada perbuatan sahabat di zaman Nabi yang perbuatan itu tidak diketahui oleh Rasulullah atau dilakukan di tempat lain oleh sahabat, namun Rasulullah SAW tidak kedatangan wahyu atau tidak mendapatkan wahyu bahwa perbuatan sahabat itu sesuatu yang dilarang oleh Allah atau sesuatu yang menyimpang, itu menandakan sunnah takririyah. Ya, sunnah takririyah. Jadi perbuatan sahabat yang tidak diketahui oleh Nabi namun tidak ada ayat yang menegur, itu menandakan bahwa perbuatan itu di zaman sahabat termasuk sunnah takririyah, dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini doa, ini sunnah qauliyah. Nabi tidak ada satu riwayat Rasulullah SAW itu membaca doa ini. Tapi Rasulullah mengajarkannya kepada putrinya. Begitu juga kepada Ali. Kisahnya diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Fatimah, anna Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, syakat, dia mengadu, ma talqa fi yadiha min ar-raha, karena tangannya itu sudah banyak lukanya. Jadi sudah kepalan di tangannya itu saking seringnya beliau menggiling gandum. Ar-raha itu gilingan, penggilingan gandum. Jadi Fatimah radhiyallahu anha itu dia merasa butuh pembantu. Kenapa? Karena dia kecapean menggiling gandum. Di tangan sampai tangannya itu kasar, ya, kepalan. Fa'ajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman. Maka datanglah dia ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta khadim, pembantu. Falam tajidhu, bertepatan saat itu Nabi tidak ada di rumah. Maka beliau menyampaikan hajatnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa dzakarat dzalika li Aisyah. Nah, di sini ada faedah di mana banyak di kalangan ulama berbeda pendapat, ya. Pekerjaan rumah ini yang ngerjain siapa? Istri apa suami? Kalau kita, siapa yang ngerjain ini? Kerjaan rumah. Istri apa suami? Istri. Ya. Istri. Ini dalilnya istri. Fatimah. Ada sebagian diperdebatkan oleh para ulama rahimahullah bahwa kerjaan rumah tangga itu hukum asalnya bukan tanggung jawab istri, tapi suami. Ini kalau dibawa ke Sudan, senang perempuan Sudan. Perempuan Sudan jarang kerja sekalipun di rumah. Ya. Hanya pernah ada yang nikah laki-laki Indonesia sama perempuan Sudan, dia cerai cuma 1 minggu apa 1 bulan. Tidak mau kerja, tidak mau nyuci baju, tidak mau masak, tidak mau menyediakan makanan. Ya kan, kata suaminya, capek, lebih baik saya cari yang lain. Jadi dari sini, dari hadis ini jelas sunnah Nabi SAW, pekerjaan rumah itu yang mengerjakan adalah istri. Makanya rumah itu dinisbatkan oleh Allah kepada istri. La tukhrijuhunna min buyutihin, kata Allah. Jangan engkau keluarkan mereka itu dari rumah mereka. Jadi kalau seseorang mencerai istrinya, ya, 1 kali cerai, itu masih ada masa iddah, kata Allah, jangan kamu keluarkan dari rumah. Sekalipun kamu sudah mencerai cerai pertama, ada masih iddah, ya, biarkan dia di rumahnya. Dinisbatkan rumah itu kepada istri. Itu isyarat bahwa apa? Isyarat bahwa rumah itu wilayah istri. Biarkan dia yang mengatur, dia yang menata, jangan suami. Itu wilayah dia. Allah memberikan isyarat. Nabi kalaupun dia ikut membantu
Membantu Aisyah radhiyallahu anha itu dia juga membantu, ya, tapi sekedarnya. Bukan berarti beliau jadi pembantu, bukan, ya. Membantu sama jadi pembantu itu kan beda. Itu Nabi membantu. Nabi ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah? Kata Aisyah, kana ala mihnati ahlihi. Dia membantu istrinya di rumah, dibantu. Intinya apa? Sunnah Nabi SAW itu yang mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah istri. Asma binti Abi Bakar ketika nikah sama Zubair bin Al-Awwam, beliau apa? Beliau itu membawa biji korma untuk dikasih makan ke kuda Zubair, dan itu apa, jaraknya dari rumah berapa kilo? Beliau apa? Beliau bawa di atas kepala. Jadi dia juga bantu apa? Bantu suami bekerja, mengurus pekerjaan suaminya, yaitu mengurus kuda. Jadi intinya sunnahnya pekerjaan rumah itu sesuai sunnah itu adalah tugas seorang istri. Di sini Fatimah radhiyallahu anha ngadu kepada Nabi karena apa? Karena tangannya bengkak-bengkak, lecet, kepalan, ya, karena banyak menggiling gandum. Karena dia saat itu melihat banyak mungkin budak yang datang, maksudnya tawanan, maka dia datang kepada Nabi minta supaya dikasih pembantu. Ketepatan di rumah saat itu tidak ada Rasulullah, maka dia sampaikan kepada Aisyah. Aisyah yang menyampaikan kepada Nabi permintaan Fatimah radhiyallahu anha. Nih, Fatimah sama Aisyah berarti anak tiri, ya. Sama ibu tiri, anak tiri. Ibu tiri, anak tiri. Biasanya ibu tiri sama anak tiri itu jarang harmonis. Menunjukkan keharmonisan Aisyah sama Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan tidak pernah ditemukan dalam satu riwayat mereka ini cekcok berdua, ya, harmonis. Ketika Fatimah punya kebutuhan disampaikan oleh Aisyah kepada Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah menyampaikan permintaan saya, pengaduan saya kepada Nabi, faja'ana wa qad akhadna mawadi'ana. Datanglah Rasulullah malam-malam, sementara kami, kata Fatimah radhiyallahu anha, sudah siap tidur, sudah berbaring. Fatimah sama Ali sudah baring di tempat tidur. Begitu mereka sudah berbaring berdua, siap untuk tidur, ternyata apa? Rasulullah tiba-tiba datang. Padahal tu aku langsung kepingin berdiri, kata Fatimah, karena menyambut kedatangan bapaknya Rasulullah. Kata Nabi, makanak, artinya diam, tidak usah bangun. Makanak, diam di tempat. Akhirnya Rasulullah datang ke situ, duduk di tengah-tengah antara Ali sama Fatimah. Kan berarti beliau duduk di atas Ali atau di atas Fatimah, tidak. Maksudnya duduk di jarak antara Ali sama Fatimah. Duduk beliau di situ. Hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri, sampai aku mendapatkan dinginnya kedua kaki Rasulullah itu di dada. Jadi dada beliau itu kena kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perjalanan malam, ya. Jadi dingin, masih lengket di kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Ali dalam keadaan berbaring, ya. Fatimah dalam keadaan berbaring. Saya bisa bayangkan itu. Bagaimana seorang mertua datang ke rumah anaknya, ya, menantunya, kemudian dia duduk di antara anaknya sama menantu. Kedua-duanya sudah siap untuk tidur. Dan ini dibolehkan. Ini bukan sesuatu yang tercela, karena buktinya Nabi melakukan. Apa kata Rasulullah? Di Ali ini dalam keadaan berbaring, Fatimah juga dalam keadaan berbaring. Ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim. Maukah saya tunjukkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik daripada pembantu? Tidak usah kalian minta pembantu, kata Nabi kepada Fatimah. Kamu kerjakan aja sendiri. Itu selama kamu bisa, ya.
Karena juga itu akan jadi pahala bagi kamu. Kalau kamu mengamalkannya, mengerjakannya, semua pekerjaan rumah itu akan jadi pahala. Ibu-ibu jangan marah kalau jangan jengkel, jangan marah ketika mengerjakan pekerjaan rumah, capek dan lain sebagainya. Capeknya semuanya ibadah, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi, idza awaituma ila firashikuma, apabila kalian berdua Ali sama Fatimah sudah beranjak ke tempat tidur, fakabbira arba'an wa thalathin, baca doa ini, takbir 34 kali, wasabbiha thalathan wa thalathin, kemudian ucapkan subhanallah 33 kali, wahmada thalathan wa thalathin, dan ucapkanlah alhamdulillah 33 kali. Fahada khairul lakuma min khadim. Ini kalau kalian baca itu lebih baik daripada pembantu. Ini doa sebelum tidur. Jadi sebelum kita tidur, kalau kita lagi tidak mau menggunakan hadisnya Bara, boleh kita pakai juga doa ini. Satu, kita mengucapkan Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Sudah hafal ini kalau ini? InsyaAllah kalau ini ringan, ya dihafal, tinggal diamalkan. Kata para ulama di antara hikmahnya, seorang ibu ya yang merasa keberatan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kalau dia baca zikir ini, Allah berikan dia kemampuan dan kekuatan yang membuat dia enjoy mengamalkan dan mengerjakan pekerjaan rumah. Karena Nabi SAW di sini itu menukar antara pembantu dengan doa. Ini lebih baik. Artinya kalau pembantu itu mungkin mengerjakan, sekalipun dia itu ada kekuatannya juga, ada tenaganya, bisa membantu kita, itu lebih baik nanti kita yang mengerjakan. Allah akan memberikan kekuatan, di mana kekuatan kita ini bisa mengalahkan kekuatan pembantu. Ya, dan kita mendapatkan pahala. Satu, kekuatan kita tidak akan merasa capek kita saat kerja, ya pekerjaan rumah. Kemudian yang kedua, itu kita dapat pahala banyak. Kemudian secara penyelesaian pekerjaan rumah tangga itu akan lebih selesai apabila kita yang mengerjakan ketimbang dibantu oleh pembantu. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi, khairul lakuma min khadim, lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu. Maka Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah meminta lagi pembantu. Beliau mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ini dikhususkan, lebih khusus yang mengamalkan ini kaum ibu-ibu, ya, supaya Allah memberikan kemampuan, tenaga yang lebih di dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kita yang merasa capek kerja, ya kerjaan rumah, kemudian nyuci, masak, cuci piring, dan seterusnya, supaya kecapean itu Allah hilangkan, kita amalkan doa ini. Karena doa ini kaitannya dengan pekerjaan rumah tangga. Dan pekerjaan rumah tangga itu sunnahnya yang melakukan adalah istri. Suami membantu, itu juga sunnah Nabi. Nabi membantu Aisyah radhiyallahu anha, terkadang Nabi jahit sendiri pakaiannya, jahit sendiri sandalnya, sebagaimana riwayat yang ada. Nah ini doa sebelum tidur yang selanjutnya dibawakan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian yang selanjutnya, bab yang selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari bab at-ta'awudh wal qira'ah 'inda al-manam. Bab at-ta'awudh wal qira'ah 'inda al-manam. Bab mengucapkan ta'awudh dan membaca Quran sebelum tidur. Ini juga doa selanjutnya. Jadi alasan kita tidak berdoa itu luar biasa. Apa alasan? Tidak ada alasan sama sekali. Seorang muslim memejamkan matanya, ngorok, sebelumnya dia tidak baca doa. Padahal doanya banyak sekali. Kan menyesal kita. Imam An-Nawawi itu punya buat satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia mengatakan bahwa jalan kebaikan
kebaikan itu sangat banyak. Apa makna dibalik itu? Artinya sangat rugi kalau seseorang di dunia ini diberikan kesempatan hidup kok pahalanya sedikit. Sementara pahala itu banyak, amalan itu banyak sekali. Tidak ada satu waktu, tidak ada satu tempat, tidak ada satu kondisi kecuali di situ ada peluang berpahala. Tinggal kita bagaimana bisa mengamalkan amalan pada waktu, pada tempat, pada kondisi masing-masing. Itu semuanya butuh ilmu, yaitu ilmu agama. Ini doa yang selanjutnya, doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu, kata Imam Bukhari, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana al-Layth, haddatsani Uqayl an Ibn Shihab qala akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafatha fi yadihi wa qara'a bil mu'awwidhat wa masaha bihima jasadahu. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah mau tidur, maka beliau meniupkan ke telapak tangannya dan dia membaca mu'awwidhat. Ini Nabi membaca 3 surah. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana pengamalannya ini? Jadi kita posisinya lagi duduk, dia mau tidur. Kalau kemarin doanya, doa Bara bin Azib, itu kapan? Ketika posisi dalam keadaan berbaring. Nah ini sebelum kita merebahkan jasad kita duduk, kemudian kita baca doa ini. Jadi kita menggabungkan kedua telapak tangan seperti saat mau berdoa, ditaruh di depan mulut, ya, taruh di depan mulut. Kemudian kita membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditiupkan sambil sedikit dikeluarkan ludahnya. Ya, nafas itu adalah angin yang keluar dari mulut bercampur dengan sedikit ludah. Air ludah. Kita tiupkan ke tangan. Kemudian setelah itu kita usap ke bagian kepala dulu. Ya. Bagian kepala, muka, kemudian jasad kita diusap sampai kaki, belakang, semuanya. Yang bisa kita sentuh semua kita sentuh. Ya. Nah, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lagi Qul huwallahu ahad. Kemudian kita baca lagi Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita tiupkan lagi. Kemudian kita usap ke seluruh badan kita. Sampai 3 kali. Ada juga ulama yang mengatakan di zahir hadis ini dia tiupkan dulu baru dia baca. Semuanya boleh kata ulama rahimahullah taala. Mau kita baca, mau kita tiupkan sebelum membaca atau setelah membaca, semuanya boleh. Ya, semuanya boleh diamalkan. Yang mana saja, yang penting doa ini kita baca. Jadi kalau doa ini kita baca, doa yang satu jangan kita baca. Karena sunnahnya seperti itu. Nabi tidak pernah mengajarkan sahabat atau Nabi tidak pernah melakukan pembacaan doa 2 kali atau 2 bentuk doa dalam satu amalan atau dalam kesempatan 1 kali tidur. Tidak. Ini kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau pakai doa Bara silahkan. Mungkin sekali pakai doa ini silahkan. Semuanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tinggal diamalkan. Ini gampang, nggak perlu dihafal. Saya yakin semuanya sudah hafal. Tinggal membiasakan diri jangan sampai tidur sebelum baca doa. Gimana kita lanjut ibu-ibu? Lanjut Ustaz. Baik, ini kalau yang ini lanjut terus ini. Ini ibu-ibu muda ini gimana? Nah, sampai kalah sama yang lebih muda di sana. Baik, kita lanjut ya. Biar banyak ilmunya.
Jadi tidak ada alasan tidak baca doa. قال الإمام البخاري باب حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة عزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hanya sekedar sanad ya. Kita ini membaca perawi hadis ini itu kita bisa membayangkan bagaimana Islam itu sampai kepada kita. Islam ini sampai bukan jin yang bawa ya. Ada rijal, orang-orang yang Allah persiapkan mental mereka tangguh, siap menghibahkan hidupnya untuk Allah dan Rasul. Ini para perawi hadis ini. Lewat mereka lah kita mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama dikumpulkan hadis ini secara bersanad supaya kita tidak salah mengamalkan amalan. Bahwa amalan ini benar-benar ada sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan kalau mereka ini tidak menyusun kitab, ya, kemudian tidak berdakwah, tidak akan sampai agama ini kepada kita. Apalagi kita hidup di zaman ini, kita ini jauh untuk kalau secara akal jauh akan mendapatkan agama ini, karena kita mendapatkan dua hal yang jauh. Satu, dari sisi tempat, di mana Islam itu Allah turunkan Al-Quran ini di Mekah. Mekah ke sini jauh banget. Apalagi di zaman itu ditempuh berapa itu, sampai orang dulu kalau mau melaksanakan ibadah 1 bulan, berapa bulan baru sampai pakai kapal laut ya. Itu dari sisi tempat. Kemudian dari sisi waktu, ini kalau agama ini tidak dijaga oleh Allah dengan orang-orang seperti rijal perawi hadis ini, tidak akan sampai agama ini kepada kita. Jarak kita bersama Rasulullah 14 abad ya, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah wafat. Tidak mungkin sampai kepada kita kalau secara akal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan, mempersiapkan orang-orangnya, yaitu hamba-hambanya yang siap, mentalnya kuat seperti baja, sehingga mereka sanggup membawa risalah Muhammadiyah ini sampailah kepada kita, sampai nanti ujung-ujungnya akan diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita saling mengambil manfaat. Seorang yang punya ilmu mengambil manfaat dari orang yang mau belajar, orang yang belajar juga mengambil manfaat dari yang mengajar. Sama-sama memanfaatkan orang lain. Di sini, ini hadis yang selanjutnya, ya, doa ketika mau tidur. Cuman di sini ada syaratnya dia. Rangkaian pembacaan doa ini seperti ini. Ini hadis Abu Hurairah, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza awa ahadukum." Ini sunnah tauliyah ya, sunnah tauliyah. Kalau tadi di atasnya sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Kalau ini sunnah tauliyah, ucapan Rasulullah. "Idza awa ahadukum ila firashihi." Apabila salah seorang di antara kalian ke tempat tidurnya, mau tidur, ini tidur malam ya, "Falyaqut firashahu bidakhilati izarihi." Maka hendaklah dia bersihkan kasurnya, tempat tidurnya dengan sarungnya yang bagian dalam. Nah, ini perlu dijelaskan ini. Sarung bagian dalam ini maksudnya apa? Ya. Nah, kita ini pakaian di zaman sahabat dengan pakaian kita ini agak sedikit berbeda. Kalau kita sarung bagian dalam apa maksudnya? Jadi yang dimaksud ini, kata para ulama rahimahullah ta'ala, dulu para sahabat itu pakaian mereka hanya seperti selendang, seperti kain ihram.
Nah, kain ihram itu lihat untuk ibu-ibu ya, untuk bapak-bapak. Kain ihram untuk bapak-bapak, bukan untuk ibu-ibu. Jadi bapak-bapak itu kalau melaksanakan ibadah haji atau umroh, pakaiannya cuma dua. Satu dijadikan selendang di atas menutup bahu, satunya dijadikan sarung di bawah. Itu kan terbuka. Nah, saat seorang laki-laki yang muhrim mau mengikat sarungnya, itu biasanya ada sebagian orang kanannya duluan ditempelkan ke pinggangnya, nanti ditindih oleh yang dari ujung kirinya. Ada yang kirinya dulu, baru kanannya, baru diikat, digulung, ya. Jadi gambarannya itu kalau kita pakai kain ihram itu, misalkan contohnya sudah dibuka lebar, kemudian yang ujung kiri letakkan dulu ke samping pinggang kanan, kemudian diletakkan lagi yang kanan, ujung kanan di atasnya, kemudian digulung. Pas saat dibuka, itu yang duluan keluar adalah bagian kanan, karena dia yang di atas. Yang kiri itu belakangan, itu namanya dakhila izar. Itulah yang disebut dengan dalamnya sarung. Maksudnya yang terakhir lepas di pinggang seseorang, itu namanya dalam sarung. Nah, itu yang suruh dilepas oleh Nabi, kemudian suruh dibersihkan, ya, dipukul pakai sarung tersebut tempat kita tidur. Karena kata Rasulullah SAW, fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Karena seorang tidak tahu setelah dia tinggalkan tempat tidurnya ada apa di situ. Nah, di situ tentu ada hikmah, sekalipun kita mungkin tidak tahu apa hikmahnya. Di antaranya disebutkan oleh para ulama rahimahullah, ini di antara hikmahnya mungkin ada kalajengking di situ, atau ada semut, atau ada apa. Intinya segala sesuatu yang membahayakan. Atau mungkin di situ ada jin. Nah, begitu kita pukul dia dengan sarung kita, nanti dia hilang, dia menghindar. Nah, kita pukul. Maka setelah kita melakukan itu, baru kita baca doa ini. Jadi kalau kita mau baca pakai doa ini, lakukan dulu yang seperti itu sebelumnya. Cuman contohnya gimana kalau kita? Ya udah, mungkin kalau bapaknya ada sarungnya, ya sarung bapaknya dipakai, mukul ke kasur dulu. Sekedar mengamalkan sunnah aja. Mungkin kita mengatakan, wah ini di zaman itu tidak ada lampu. Ya memang tidak ada lampu. Ya di zaman itu, karena para sahabat kalau sudah malam itu dimatikan semua api. Itu di antara sunnahnya, matikan semua api kata Nabi kalau di malam hari. Karena terkadang waisiqah, binatang fasik itu nakal dia. Dia ambil kain, kemudian dia bakar, kemudian dia bawa kain yang sudah terbakar itu ke rumah, akhirnya terbakar rumah. Makanya Nabi di antara sunnahnya malam hari semua api itu dimatikan. Maka ada di antara sunnahnya mematikan lampu, dan mematikan lampu supaya tidak kebakar, di antara hikmah. Jadi di zaman itu memang tidak ada, di zaman Nabi tidak ada lampu memang. Jadi kemungkinan besar ada kalajengking di situ, dia tidak tahu. Tapi kalaupun saat ini ada lampu dan kita melihat bersih tempat tidur kita, tidak ada salahnya yang kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kalau kita melakukan itu dengan niat mengamalkan sunnah Nabi, kita dapat pahala. Nah, baru kita baca doa ini. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum tidur. Apa doanya? Doanya seperti ini. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Subhanallah, ya. Kalau kita terus bersama zikir itu ingat Allah Subhanahu wa taala, lupa dunia. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Bismika Rabbi, dengan namamu wahai Rabbku. Wada'tu jambi, aku meletakkan punggungku. Wa bika arfa'uhu, dan kalaupun nanti aku bisa bangun kembali itu denganmu. Artinya apa? Ini penyerahan. Kita meletakkan punggungnya karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah yang menidurkan kita, Allah yang mematikan. Yuhyi wa yumit. Al-muhyi wal mumit. Al-mumit itu apa? Zat yang mematikan. Dan tidur itu adalah temannya mati, kata para ulama. Dan itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa seseorang hamba saat
tidur itu hakikatnya dia sama seperti mati. Makanya dia tidak bisa sadar apa yang ada di sekitarnya. Jadi ketika kita tidur, itu hakikatnya Allah yang membuat kita tidur. Maka dengan nama Allah itulah kita bisa tidur, kita bisa mati. Al-Mumit. Ketika Allah menamakan dirinya Al-Mumit, zat yang mematikan, maka itu pasti akan terjadi pada makhluk. Makhluk itu pasti semuanya mati. Dan di antara teman mati itu adalah tidur. Maka ketika kita mengatakan Bismika Rabbi wada'tu jambi, ya Rabb, wahai Rabbku, dengan namamu aku meletakkan punggung. Kalaupun aku bangun juga dengan pertolonganmu. In amsakta nafsi farhamha. Nah, ini bahasanya. Ya Allah, jika ternyata kamu menahan ruhku, jiwaku untuk tidak kembali hidup, maksudnya kamu wafatkan dalam keadaan tidur, farhamha, maka rahmatilah ruh saya ini. Wa in arsaltaha fahfadha. Kalau ternyata kamu masih mengirimkan ruh itu ke jasad saya dan saya bisa bangun kembali, fahfadha, maka jagalah dia, jangan sampai berbuat maksiat. Bima yahfadhu bihi ibadakas salihin, seperti kamu menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini doa kita saat mau tidur. Juga kaitannya apa? Pengakuan bahwa kita tidak bisa tidur kecuali Allah yang menidurkan. Kita tidak bisa bangun kecuali Allah yang membangunkan. Maka seorang muslim saat itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri dan kita memohon kepada Allah, kemudian menampakkan kelemahan kita, bahwa kita tidak punya kekuatan sama sekali, tidak punya kekuatan untuk tidur kalau bukan Allah yang menidurkan, dan tidak punya kekuatan untuk bangun kalau Allah tidak membangunkan. Maka karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia, bisa jadi kita meninggal dalam keadaan tidur, tidak bangun lagi, dan itu banyak terjadi. Maka kita sudah berdoa kepada Allah, in amsaktaha farhamha, in amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, jika engkau mematikan jiwaku di malam ini saat lagi kondisi tidur, maka rahmatilah dia, sayangilah jiwaku. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Namun jika masih kau berikan kesempatan hidup, maka jagalah jiwa ini seperti kamu menjaga jiwa-jiwa hambamu yang saleh yang lain. Jadi doanya Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Man, doa ini dibaca ketika apa? Kita sudah membersihkan kasur kita. Jadi kalau ternyata di malam hari misalkan berantakan kasur kita, tempat tidur, di situ banyak kotoran, kita bersihkan dengan pakaian kita, maka doa yang terbaik kita baca sesuai sunnah Nabi, kita baca doa ini. Ya, kita baca doa ini, yaitu doa Abu Hurairah, doa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan insya Allah semuanya kita baca pada tempatnya, itu pahalanya lebih besar. Kalau ternyata kita sudah wudu, kemudian kita langsung berbaring, kita baca doa seperti doa Bara Ibnu Azib. Ini semua yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu tentang perbuatan sebelum baca doa, itu semua ada hubungannya dan ada pengaruhnya terhadap pahala. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah berapa doa ini, ya? Tinggal kita mau pakai yang mana. Ini semuanya harus dihafal, semuanya dihafal. Ini kalau kita menyibukkan diri dengan zikir seperti ini, itu kan enak, jiwa kita tidur, bangun juga ringan, tidur juga mimpi yang bagus-bagus, ya, mimpi jalan-jalan di taman, mimpi makan apel, mimpi makan apa. Tapi kalau kita tidak tidur, makanya banyak orang kalau tidur itu apa? Datangnya setan, ada yang mimpi dikejar buaya, ada yang mimpi dikejar ular, ada yang mimpi ditusuk dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena jarang doa. Jadi malaikat tidak menjaga hamba tersebut, tapi setanlah yang menjaga dia. Sehingga apa? Sehingga tidur aja dibikin tak nyenyak kita. Orang kalau
mimpinya yang buruk-buruk, gimana dia mau nyenyak tidur? Makanya lihatlah orang yang jarang baca doa, itu pas tidur, mimpi buruk, nyenyak enggak tidurnya, enggak. Bangun-bangun ketakutan. Tapi kita kalau baca doa, mimpi yang indah-indah, kita itu bangun itu seger. Kenapa? Nyenyak kita tidur. Karena mimpi yang indah. Sehingga kita semangat untuk dia mulai. Tapi orang yang dikejar-kejar ular terus dalam mimpi, merasa tidak puas tidur. Bangun mau tidur lagi. Akhirnya tidak kuat dia mulai. Nah, tadi ini waktunya sudah menunjukkan jam 11 kurang 10 menit. Dan mohon maaf, ini ibu-ibu muda ini banyak anak-anaknya di sini. Ini mungkin agak ini ibu-ibu yang di sana ya. Baik, mungkin nanti kita lanjut pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah berkahi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan menghafal doa-doa ini. Kemudian diberikan kita kemampuan oleh Allah bisa mengamalkan doa tersebut dan bisa istiqomah sampai tidaklah kita tidur di malam hari kecuali dalam keadaan bibir kita sudah membaca doa tersebut, sehingga saat tidur nyenyak, mimpi yang indah, bangun pun ringan dan semangat untuk beribadah kepada Allah di malam hari. Baik ibu-ibu, sisa waktu saya persilahkan untuk tanya jawab. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, silahkan. Baik, ibu-ibu yang muda dulu nih, barangkali ada pertanyaan. Ayo yang muda tanya Bu, yang muda. Ini yang muda-muda tidak tanya. Tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan sudah Tanyalah, biar kita dengar suaranya. Pemalu ibu-ibu mudanya. ibu-ibu yang tua tidak ada malu ya Ustaz. Memalukan. Malu-malu. Masya Allah. Ya silakan ibu-ibu yang merasa ibu-ibu silakan tanya. Silakan ibu-ibu tua pun yang muda silakan bebas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba Ustaz bertanya. Sebentar ini ada yang bertanya ibu yang dari luar online. Oke, silahkan tafadhol. Ya ibu yang online, iya ibu langsung lanjut. Ibu siapa? Ibu Isna. Oh, jadi yang muda tadi. Kenapa Bu? Ya, belah ini dia nomor 2 tadi kan ibu yang duluan. Yang duluan kita dulukan. Ini Ustaz, kan tadi dijelaskan bahwa doa sebelum tidur itu hanya dipilih salah satu, terserah mengikuti yang mana. Nah, pertanyaannya adalah ketika sudah dibaca doanya, salah satunya, dan kemudian ternyata matanya ini tetap belum bisa tidur. Nah, daripada kemana-mana, itu gimana Ustaz? Apakah doa itu diulang atau boleh kita jadi gini, berdoa sesuai yang diinginkan? Contohnya nih, Ustaz, contohnya misalnya gini, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar misalnya, atau Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minina yauma yaqumul hisab, misalnya ini Ustaz, gimana Ustaz? Umayman, coba ke sini sebentar. Umayman ke sini. Asri. Iya Bu. Selama kita berada di tempat tidur, ya sekalipun mata ini belum bisa menjam, sekalipun kita belum bisa menjam matanya, maka sunnahnya tidak ada pengulangan doa. Tapi kalau kita mau doa seperti apa yang ibu sampaikan itu, misalkan apa kita berdoa, itu silahkan, itu doa yang sifatnya doa mutlak, bebas ya. Seperti yang tadi ibu sampaikan. Apa tadi doanya? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya itu kan doa, ya zikir itu bebas. Dimana kita mau sampaikan itu tidak ada masalah. Ya. Tidak ada kaitannya sama tidur, mau sebelum tidur, mau di mana, kita bebas berdoa. Kita diminta oleh Allah untuk berdoa sebanyak-banyaknya.
kepada Allah. Bahkan Allah senang melihat hambanya terus memohon, ngerengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kebutuhan, menampakkan kefakiran, kemiskinan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Itu namanya ubudiyah, ya, menampakkan penghambaan bahwa kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan sama sekali kecuali pertolongan Allah. Tidak ada masalah. Intinya jangan pernah, tak usah diulang lagi doanya selama kita berada di tempat tidur. Beda halnya kalau kita misalkan bangunin. Ya. Berarti kan kita tinggal di tempat tidur itu. Misalkan lama tidak tidur, sudah baca doa, bangun, ya duduk-duduk atau baca Quran, 5 menit setelah itu ke tempat tidur lagi. Maka sunnahnya baca lagi. Karena di situ dalilnya apa? Lafadznya idza awa ila firasyi. Kalau dia sudah menuju tempat tidur. Kalau dia tinggal, dia baca lagi, dia baca. Tapi selama di tempat tidur, mata belum bisa tidur, itu tidak ada sunnahnya untuk diulang. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Paham. Wa iyyaka jazakillahu khairan. Silakan yang lain. Mana ibu muda ini? Mana ini yang mau bertanya tadi siapa? Umi, ditulis saja kalau malu. Yang malu ngomong silakan ditulis. Yang lain ibu-ibu yang online ada yang ini? Ya Ustaz, anak Ustaz. Lah. Mengangkat bacaan mulut sohija. Apa surah Al-Mulk? Iya. Baik, ini maaf yang di Google Meet, Google Meet. Ini ada yang bertanya tentang pengamalan surah Al-Mulk. Ya. Apakah sahih membaca surah Al-Mulk sebelum tidur? Ada beberapa riwayat bahwa dianjurkan kita membaca surah Al-Mulk sebelum. Di situ disebutkan oleh ahli hadis bahwa pembacaan surah Al-Mulk sebelum tidur itu hadisnya ma'lul. Ma'lul itu cacat tersembunyi. Jadi kelihatannya dia zahir, ya, kelihatan zahirnya itu sahih, tapi sebenarnya di situ ada kecacatan. Cuman ada sebagian dulu tabi'in yang mengamalkan. Sebagian ulama ada yang mengamalkan, tapi secara hadis marfu, baik itu qauliyah Nabi atau perbuatan Nabi, itu tidak ada yang sahih. Kata ulama itu yang wajib. Sekalipun ada sebagian ulama yang mensahihkan, ya, karena ada beberapa riwayat, namun penelitian secara detail ditemukan oleh sebagian ahli yang ahli dalam masalah itu bahwa tidak ada yang sahih sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sebagian ulama dulu yang mengamalkan. Jadi kalau kita mengamalkan, kita yakin itu bukan sunnah Nabi, tapi itu adalah salah satu perbuatan para ulama rahimahullahu ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang ini yang di Google. Nah, Ustaz. Ya. Ustaz, nyambung lagi di pertanyaan Rizna, tapi ini masih berkaitan doa sesama doa tidur. Kan misalnya gini Ustaz, kita udah prepare nih membaca doa yang syaratnya itu kalimat terakhir kita ucapkan dengan memenuhi syarat ini gitu kan. Kemudian ada kondisi yang kita tidak bisa prediksi gitu, akhirnya ngomong kan batal tuh gitu kan Ustaz. Betul. Nah, ketika saya mengulangi tapi saya tidak memakai doa itu, saya ganti yang lain bolehkah? Atau saya harus memakai syarat yang tadi lagi? Atau saya bisa mengganti aja deh yang lain supaya aman, saya khawatir nanti tertidur saya seperti itu Ustaz. Bolehkah seperti itu? Iya, sebenarnya boleh, tidak ada masalah. Karena kan dianggap itu batal ininya doanya. Jadi seakan-akan kita tidak berdoa. Karena itu syaratnya jelas di yang situ. Waj'alhunna akhira ma taqul. Dan ini jadikan kalimat terakhir. Kalau tidak berarti batal janji Nabi. Maka seakan-akan kita belum baca doa. Kalaupun kita ganti dengan yang tidak ada masalah. Tidak ada larangan. Bebas kita. Kalau harus Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, kan tadi sunnahnya ketika membersihkan
tempat tidur kan baru tahu kalau mau pakai yang seperti itu. Nah, kondisi sekarang ini kan menemukan sunnah yang itu kan kayaknya sulit banget Ustaz tuh, karena kan jarang pakai seperti itu. Berarti selama ini yang saya lakukan kan pikir sapu lidi gitu ya, berarti kan nggak sunnah gitu Ustaz. Mungkin kalau sapu lidi dipakai kan lebih kesakitan setannya. Kalau memang setan yang ya. Sebenarnya kalau memang kita tidak ada ini, itu jelas bukan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kalau memang tidak bisa kita ya pakai baju kita yang kita pakai pada saat itu, karena kata ulama ini tidak harus ini, yang penting yang kita pakai, karena itu izar, ya sarung. Ya, mungkin kalau ini, jilbab kita boleh nggak? Ya kalau bagusnya itu yang izar saya yang bagian bawah dipakai. Kalau sesuai sunnah Nabi, izar itu segala sesuatu yang dipakai di bagian bawah. Izar. Mungkin dimulai dari sarung, udah dicopot sarung dipakai. Ya. Insyaallah kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi, jangan cari celah untuk menghindar. Cari celah bagaimana bisa mengamalkan. Insyaallah ada jalannya. Nah, Ustaz, apa satu lagi boleh? Betul. Kan selama ini ya terus terang karena jahil, jadi doa untuk tidur itu kan jadi double Ustaz. Baru tahu kalau harus salah satu gitu ya. Artinya kan sholat gitu ya Ustaz, nggak ada contohnya. Nah berarti doa yang waktu itu dibahas di kitab Ashabul Husna Ustaz, yang kan ada doa tuh waktu itu doa hadis riwayat dari Abu Hurairah mengatakan yang Allah merabbaik samawati wa rabbal ardi dan seterusnya itu Ustaz. Berarti termasuk salah satu juga kan Ustaz, nggak boleh kita gabung dengan yang lain tadi dengan 30. Iya. Oh, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya Ustaz. Ya gitu, jazakallahu khairan wa barakallahu. Ya silakan, mana ibu-ibu tadi yang tanya? Ibu muda. Miman. Kalau ayat kursi saya ada di Sahih Bukhari, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kalau surah secara sempurna yang sahih itu hanya 3 surah tadi, itu wallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Tidak ada hadis yang sahih kata ahli hadis, yaitu surah dibaca secara sempurna sebelum tidur, itu rata-rata hadisnya dhaif, lemah, kecuali itu tadi yang tadi dibahas oleh Aisyah radhiyallahu anha. Adapun ayat kursi itu sahih hadisnya, ya, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekali saja, sekali, tidak ada ini, sekali, ya. Itu yang ngajarin doa itu jin. Nah, jin yang ngajarin ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi dibenarkan oleh Nabi. Jadi sunnah takririyah jadinya. Nah, berkaitan dengan pembacaan surah Al-Kahfi di hari Jumat, ya, itu hadisnya ditelusuri oleh ahli hadis dulu, mereka terjadi perselisihan di dalam menilai hadis tersebut. Nah, kalau ahli hadis sudah berselisih, maka imbasnya kepada pengamalan. Ada sebagian yang mengatakan itu marfu, ada yang mengatakan itu mauquf. Karena itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau marfu artinya Rasulullah yang mengatakan. Kalau mauquf itu berarti Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang mengatakan itu sampai hadisnya kepada Nabi, ada yang mengatakan itu perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu atau perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi yang sahih, yang paling sahih hadis tentang pembacaan surah Al-Kahfi itu dibaca surah Al-Kahfi itu dalam seminggu sekali, di hari apa saja. Mau di hari Jumat, mau di malam Jumat, mau di malam hari yang lainnya bebas. Jadi kalaupun kita membaca di hari Jumat, kalau bisa ini yang paling selamat niatkan bukan sunnah Nabi.
Tapi niatkan dia adalah sunnah yang mutlak, artinya bebas dibaca di mana saja. Nah, ulama yang mengatakan itu sekalipun tidak sahih perbuatan sahabat, itu tetap ada qudwah kita, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Karena Abu Sa'id Al-Khudri melakukan itu di hari Jumat. Adapun sahabat yang lain tidak ada riwayatnya melakukan itu di hari Jumat. Yang sahih Al-Kahfi itu dibaca kapan saja, sekali dalam seminggu. Ya, bebas mau di hari Jumat. Kalau memang kita sudah terbiasa di hari Jumat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting kita meyakini, kalaupun itu kita melakukan itu, kita ikuti Abu Sa'id Al-Khudri, bukan hadis Nabi SAW, karena tidak ada penetapan di hari Jumat. Nah, yang paling sahih itu membaca surah Al-Kahfi kapan saja, sekali dalam seminggu. Seperti itu, Allahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang kajian yang kemarin sedikit. Tadi kan Ustaz menyampaikan pada saat sebelum subuh itu kan Rasulullah bangkit dari tidurnya itu tunggu Bilal memanggil. Artinya Rasulullah tidak mengambil wudhu, berarti kan tidak tidur berbaring, benar ya Ustaz ya? Artinya kalau tertidur berarti mengambil wudhu gitu loh Ustaz. Ya. Mana? Artinya hanya berbaring bukan tidur. Nah, yang saya mau pertanyakan di sini, seingat saya kemarin Ustaz mengatakan Rasulullah berbaring itu setelah beliau sholat qobliyah, bahasanya fajar itu, ya Ustaz? Nah, ya. Ya, artinya sunnahnya kita mengerjakan berbaring itu mengikuti sunnah Rasul itu setelah kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah, atau kalau karena kita kondisi di sini kita menunggu azan itu kan ada lebih kurang 20 sampai 25 menit itu Ustaz. Nah, di menit sebelumnya itu kita berbaring untuk mengajarkan sunnah itu, tapi kan kita belum sholat sunnah fajar Ustaz. Bagaimana nih Ustaz? Supaya disampaikan, bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau melihat kepada judul yang dibuat oleh Imam Bukhari, kita bicara mazhab beliau, kapan saja kita mau berbaring sunnahnya ke kanan, yaitu kapan mutlak, bebas kapan, mau siang hari mau malam hari. Kemudian kalau kita mau mengikuti berbaringnya Nabi SAW, itu yang berbaringnya pas menunggu waktu subuh, maka sunnahnya itu setelah sholat qabliyah subuh. Karena Nabi itu dia habis sholat dia berbaring ke kanan sambil menunggu Bilal. Yang di hadis ini seakan-akan kita melihat hadis ini Nabi, kan kalau dilihat hadis ini Nabi habis sholat malam udah tidur ngorok, setelah itu langsung bangun keluar sholat, ya kan, tidak wudhu. Nah ini lafaz hadisnya seperti itu di sini. Cuman ini tidak boleh dipahami bahwa Nabi tidak sholat qabliyah. Ini kan malah tidak ada di sini. Tidak ada riwayatnya di sini lafaznya Nabi sholat qabliyah. Nah ini kata ulama rahimahullah, ini perawi hadis ini hanya meringkas dia, jadi tidak disebut sama dia Rasulullah sholat qabliyah. Ini bukan berarti Rasulullah tidak sholat saat itu, karena di riwayat yang lain Nabi ini sholat dulu. Karena di hadis yang sahih Nabi tidak pernah meninggalkan dua sholat sunnah, baik saat mukim atau saat musafir. Qabliyah subuh sama sholat witir. Qabliyah subuh sama sholat witir. Jadi kalau kita mau berbaring, ya berbaring sunnah Nabi yang menunggu sholat subuh, itu berbaringnya kita setelah qabliyah subuh. Kita sholat dulu, baru setelah itu berbaring. Nah seperti itu, Allahu a'lam. Seperti itukah yang ditanya? Semoga saya tak salah memahami pertanyaan. Iya betul Ustaz, artinya kan memahaminya itu kan ada berbaringnya nih supaya kita dapat pahalanya kan Ustaz, bawahnya sebelum sholat subuh gitu loh Ustaz. Iya, nah betul. yang masih agak ragu itu kamar saya itu tuh karena setelah Rasulullah itu seingatnya saya Ustaz menyampaikan sholat fajarnya itu ada gitu loh, artinya kan langsung bangkit sholat subuh di masjid gitu loh kan Ustaz. Nah itu yang mau saya tanya,
Artinya kalau mengikuti sunnahnya Rasul, artinya kita sholat sunnah fajar dulu, terus berbaring sejenak lah gitu ya Ustadz, baru Ya, kita sholat. berbaring sejenak. Baru Iya, sholat. baik Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Oh iya, jazakumullah khairan. Ibu-ibu yang muda sudah ada, kita tutup kajian. Ya, yang paling enak kalau menutup kajian karena sudah selesai. Baik, ibu-ibu yang ada di sana, kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah berkahi dan kita berikan kemampuan bisa mengamalkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.